Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di Belajar bareng Bunda Caca. Oh iya teman-teman, jangan lupa di like dan juga subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan kalau Bunda upload video pembelajaran yang baru ya. Jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kakak-kakak kelas 6. Gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semuanya selalu sehat dan bahagia. Gimana? Masih semangat ya? Pasti belajar TIK bareng Bunda Caca, oke? Nah, hari ini kita belajar sesuatu yang cukup menarik. Jadi teman-teman simak sampai akhir ya videonya. Nah, sebelum mulai ke video hari ini, kita simak dulu ya. Kita review dulu pembelajaran kemarin. Kita sudah belajar layanan di internet dan etika berinternet. Layanan berinternet ada apa aja ya? Masih ingat? Ada browsing, ada download and upload, terus juga ada blogging, ada e-government yang kemarin kalian sudah screenshot, udah ada juga chatting, searching, e-commerce kayak Shopee, Tokopedia kayak gitu. Ada e-learning dan kemarin kita sudah belajar etika berinternet, itu harus menggunakan bahasa yang santun, terus juga jangan menyebarkan hoax, terus juga simpan baik-baik kata sandi, menghargai kehidupan orang lain, dan banyak sekali etika-etika yang harus kita terapkan dalam bersosial media. Oke, tujuan pembelajarannya, teman-teman mampu menjelaskan apa itu kode rahasia dan mengetahui bilangan biner dan bahasa pemrograman. Oke, kita mulai ya. Kita mulai di halaman 65. Teman-teman silakan dibuka halaman 65. Nah, halaman 65 ada judulnya kode rahasia. Pentingnya kode rahasia. Perkembangan teknologi yang semakin maju dan juga semakin cepat membuat perangkat di dalam layanan internet harus semakin maju. Untuk menghindari penyalahgunaan, layanan internet dilengkapi dengan kode rahasia gitu, kayak seperti password gitu. Nah, jauh sebelum ada internet, kode rahasia sudah banyak dilakukan dan digunakan dalam banyak hal. Contohnya, saat kita mengirim pesan yang hanya dapat diketahui oleh orang tertentu, kita bisa pakai kata sandi gitu ya. Kata-kata kayak teman-teman mungkin waktu itu pernah ya praktek pramuka, ada kata-kata sandi, sandi-sandi Morse kayak gitu-gitu. Oke? Nah, cara membuat kode rahasia ada banyak, ada beberapa cara ya. Yang pertama itu ilmu yang mempelajari pembuatan kode rahasia disebut kriptografi. Nah, ilmu yang mempelajari tentang kode rahasia itu namanya kriptografi ya. Kriptografi adalah ilmu enkripsi. Apa sih enkripsi? Jadi enkripsi adalah aktivitas untuk menulis pesan rahasia. Nah, ini kode-kode gitu, kata sandi, kode. Enkripsi biasa digunakan dalam sistem keamanan komputer yang digunakan untuk mengamankan data. Nah, sedangkan dekripsi kebalikan dari enkripsi. Dekripsi digunakan untuk membaca pesan yang telah dienkripsi. Jadi kan ada pesan rahasia nih. Terus dienkripsi dulu, setelah keluar hasilnya baru di dekripsi gitu. Pada aktivitas enkripsi dan dekripsi, syaratnya harus ada perjanjian terlebih dahulu dengan orang yang akan kita kirim pesan. Istilah dalam ilmu komputernya adalah kunci atau key dalam bahasa Inggris. Sebuah pesan dapat dikunci atau dienkripsi menggunakan suatu kunci dan kemudian dibuka atau didekripsi menggunakan kunci yang sama. Itu dia penjelasannya. Nah, ada hubungannya nih bilangan biner dan bahasa pemrograman. Setelah kita tadi sedikit menyimak tentang enkripsi, dekripsi, terus juga tentang kode-kode rahasia seperti itu. Nah, di sini ada hubungan bilangan biner dan bahasa pemrograman. Oke, ini ada gambar-gambar gitu ya, ada gambar angka-angka, tapi ini angkanya cuma 1 dan 0. Nah, seperti yang kita tahu, angka yang kita pakai itu kan dari angka 0 sampai 9 ya, angka yang kita gunakan. Tapi berbeda dengan bilangan biner. Kalau sistem bilangan biner atau bilangan baris 2, nih bilangan baris 2 adalah sistem penulisan angka yang hanya menggunakan 2 simbol yaitu 0 dan 1 saja.
seperti itu. Nah, sistem bilangan ini merupakan dasar dari semua bilangan berbasis digital. Sedangkan komputer adalah perangkat digital, jadi komputer pakai bilangan biner. Nah, gimana sih bilangan biner itu bisa bekerja? Contohnya nih, seperti manusia, mesin atau alat pun memiliki bahasa untuk berkomunikasi ya. Jika manusia menggunakan huruf, angka, dan simbol untuk menulis pesan, sedangkan mesin menggunakan bilangan biner. Mesin-mesin ini kayak seperti komputer, mesin cuci, seperti itu kulkas. Mungkin teman-teman punya di rumah nih ada stop kontak yang untuk lampu gitu. Di situ ada tombol on off kan. Nah, di situ juga ada simbol 1 0. Kalau 1 berarti dinyalakan atau aktif, 0 berarti mati, posisinya mati atau off gitu. Nah, terus ini adalah bahasa mesin. Angka-angka bilangan biner ini termasuk bahasa mesin. Bahasa mesin adalah sekumpulan bilangan biner yang dapat dibaca dan dipahami oleh komputer. Ada banyak bahasa pemrograman yang biasa digunakan komputer. Contohnya ada HTML, ada C++, ada C, JavaScript, PHP atau PHP, Python, Visual Basic, dan lainnya. Namun, ragam bahasa pemrograman yang banyak ini ya harus dapat digunakan sesuai dengan fungsinya. Manfaat yang kamu peroleh dengan belajar bahasa pemrograman adalah dapat membuat aplikasi atau program yang bermanfaat untuk banyak orang. Contohnya ada transportasi daring, permainan edukasi, ini juga ada robot, ada e-book atau aplikasi ya, ada toko online yang kemarin sudah kita bahas, toko online, terus juga ada GPS, itu menggunakan bahasa pemrograman. Jadi semua aplikasi yang kita gunakan tuh menggunakan bahasa pemrograman teman-teman. Ada bahasa programan Java, ada C++, HTML, tadi sudah Bunda sebutkan. Gitu. Oke, untuk kegiatan hari ini anak-anak jujur dan baik, kerjakan halaman 73-74 bagian 2-nya saja. Kalau bisa langsung di buku cetak, silahkan langsung di buku cetak ya kerjakannya. Tulis dengan rapi dan jelas, nanti jawabannya dikirim ke Google Form. Oke, untuk hari ini kegiatannya itu saja TIK. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir. Semoga teman-teman suka dengan video Bunda. Salam untuk orang tua di rumah, sehat selalu ya teman-teman. Sampai ketemu minggu depan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.